Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roslani Daulay dengan NPM 2408260161 ingin mempresentasikan mind map saya pada blok endokrin yang berjudulkan kelenjar tiroid dan hormon tiroid. Dimana materi ini berisi kelenjar tiroid dan hormon tiroid, dimana kelenjar tiroid itu adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia dan letaknya itu berada di bawah laring dan di depan trakea. Bentuknya itu menyerupai kupu-kupu dengan dua sayap atau lobus dexter dan sinister yang dihubungkan oleh isthmus, dimana tiroid ini berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh melalui dua hormon utama, yaitu tiroksin T4 dan triodotironin yaitu T3. Kedua hormon ini sangat berperan terhadap energi seluler, suhu tubuh, pertumbuhan, dan fungsi berbagai organ. Adapun anatomi kelenjar tiroid yaitu ada dua lobus besar, lobus dexter dan sinister. Terus kedua lobus ini dihubungkan oleh isthmus, di mana jaringan sempit yang menyatukan bagian dexter dan sinisternya. Terus karena bentuknya menyerupai kupu-kupu, kelenjar ini juga disebut kelenjar kupu-kupu. Tiroid ini sangat vaskularisasi, artinya kaya akan pembuluh darah karena aktivitas hormonalnya yang tinggi. Adapun mekanisme pembentukan hormonnya ini berlangsung di dalam sel folikel tiroid dan terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama ada penyerapan iodin dari darah, di mana iodin diambil dari sirkulasi darah dan masuk ke dalam sel folikel. Yang kedua ada aktivasi oleh enzim TPO, tiroperoksidase, di mana di dalam folikel iodin diaktifkan oleh enzim TPO. Proses ini sangat penting dan bisa terganggu jika ada gangguan autoimun seperti pada Hashimoto. Yang ketiga ada pembentukan hormon tiroid, di mana iodida yang telah diaktifasi akan menempel pada molekul tirosin, sebuah asam amino yang membentuk hormon T3 dan T4. Terus ada proses ini berlangsung dalam koloid yang berisi protein khusus bernama tiroglobulin. Hormon T4 atau tiroksin disekresikan dalam jumlah lebih banyak, tetapi T3 lebih aktif secara metabolik. Selanjutnya ada efek hormon tiroid, di mana hormon tiroid ini memiliki efek luas terhadap metabolisme tubuh, termasuk meningkatkan glikolisis, meningkatkan glukogenesis, meningkatkan laju penyerapan usus, di mana meningkatkan glikolisis ini prosesnya memecah glukosa untuk menghasilkan energi untuk meningkatkan energi tubuh. Terus ada meningkatkan glukogenesis, mana pembentukan glukosa dari senyawa non karbohidrat atau asam amino contohnya yang dipacu untuk menjaga kadar gula darah. Terus ada meningkatkan laju penyerapan usus, di mana saluran cerna menjadi lebih aktif di dalam penyerapan nutrisi dari makanan, terutama glukosa. Selain itu, hormon tiroid juga bisa mengatur suhu tubuh, mengaruhi denyut jantung, menyokong pertumbuhan dan perkembangan otak, terutama pada anak. Selanjutnya ada histologi kelenjar tiroid, di mana secara mikroskopik struktur tiroid memiliki ciri khas. Pertama ada koloid, ada sel folikel, di mana koloid ini zat ini berada di pusat folikel dan berfungsi sebagai tempat penyaringan tiroglobulin, prekursor hormon tiroid.
Terus ada sel folikel, dia ini mengelilingi koloid dan bertugas menyerap iodin serta menghasilkan hormon. Histologi tiroid ini sangat penting dalam diagnosis penyakit tiroid. Misalnya seperti tiroiditis autoimun ditandai dengan infiltrasi sel limfosit ke jaringan folikel. Adapun gangguan pada kelenjar tiroid ini, dia ini ada hipotiroidisme, di mana kekurangan hormon tiroid. Adapun gejalanya itu seperti lemas, mudah lelah, sembelit, kekurangan berat badannya naik, terus kulitnya kering. Dia ini penyebabnya bisa kekurangan iodin, penyakit Hashimoto atau autoimun, terus pengangkatan tiroid. Terus ada hipertiroidisme, di mana kelebihan produksi hormon tiroid. Adapun gejalanya seperti jantung berdebar, mudah berkeringat, tremor, berat badannya turun cepat. Penyebabnya itu seperti penyakit Graves atau autoimun, terus adenomatoksik. Terus ada juga penyakit nodul tiroid. Dia ini benjolan atau massa pada tiroid yang bisa jinak atau ganas. Diagnosisnya ini di USG ya, FNAB atau aspirasi jarum halus, dan kadar hormon. Gangguan tiroid ini dapat diobati dengan obat hormonal, radioaktif iodin, atau operasi, tergantung jenis dan tingkat keparahan penyakit. Terus kesimpulannya ini, dia ini kelenjar tiroid ini memiliki peran sentral dalam metabolisme melalui produksi hormon T3 dan T4, di mana proses pembentukannya ini tergantung iodin dan enzim TPO. Adapun gangguannya ini dapat mempengaruhi seluruh asisten tubuh, dari energi, berat badan, hingga fungsi otak. Pentingnya untuk menjaga asupan iodin dan memeriksakan fungsi tiroid jika muncul gejala yang mencurigakan. Mungkin cukup sekian presentasi saya menampilkan di minimap saya ada beberapa referensi yang saya tampilkan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.